sebelumnya terima kasih banyak nih dikasih kesempatan untuk tanya langsung. Pertanyaannya ya sebenarnya simpel sih Om. Kebetulan kan saya punya toko ini. Perasa turun itu mulai dari bulan Juni. Kira-kira tuh strategi-strategi apa aja sih yang bisa saya lakukan untuk kembali menstabilkan lagi traffic di toko atau mungkin langkah pertama yang dilakukan itu harus bedah toko atau gimana ya? Karena saya kadang juga bingung sih, udah mulai otak-atik produk, udah mulai coba ngiklan, tapi tetap visibilitasnya tuh masih rendah. Segitu Sebenarnya aja. kendala Kasanti cukup umum ya. Maksudnya seperti tadi saya bilang, memang 2022 ini kita trafficnya tuh turun dengan sangat, terutama setelah Lebaran ya. Dan bukan cuma online Kasanti ya. Tadi saya ngobrol dengan beberapa teman yang owner restoran, itu orderan delivery apa online mereka ya pakai Gojek, Grab itu setelah Lebaran tuh dropnya juga parah. Ya, lalu saya tanya dong ya, terus orang duitnya kemana ya? Belanja belanja online juga. Tapi yang namanya online turun, ya. Tapi karena kalau restoran dine in naik, ya. Jadi kalau makan tuh naik sejak Lebaran. Jadi kita lagi tanya, orang duitnya kemana ya? Tapi yang namanya online itu memang ada perubahan seperti itu sih, perubahan habit dan lain-lain. Nah, kendala di mana saya nggak tahu, ya tergantung toko, ya. Em, tapi misalnya gini ya, misalnya satu nih, kita tahu nih kita punya satu produk hero yang tadinya tuh menyumbangkan omset yang gede, ya. Tahun lalu tuh ini produk sebulan mungkin keluar 1.000 piece. Sekarang cuma 500 piece, misalnya, ya kan? Nah, pertanyaan saya, biasanya kalau ke yang dalam bedah toko ya, apakah kita mengharapkan produk hero kita makin tahun makin naik atau enggak? Teman-teman yang punya produk hero gimana di sini? Ya, yang jualannya 1.000 misalnya, sekarang jual 500, apakah kita mengharapkan produk hero kita makin tahun makin naik atau enggak sih sebenarnya? Ya, kalau menurut saya, kemarin saya ada bedah toko fashion, ya kan? Saya bilang sama dia, sekarang yang jualan barang lu udah banyak belum? Walaupun fashion ya, udah om, baik yang ambil gambarnya, jual lebih murah, ya kan? Nah, terus habis itu gue nanya ke dia, kayak biasanya nanya, kalau gitu kenapa lu bisa harapin ya dengan jual barang yang sama, dengan barang yang lu udah jual dari tahun lalu, untuk omsetnya melebihi tahun lalu gitu. Ini dari saya aja sih. Saya cuma kasih pertanyaan-pertanyaan yang trigger aja gitu ya. Padahal sekarang udah baik yang kopas, barangnya harga lebih murah misalnya. Belum lagi ditambah daya belinya lebih lagi turun. Mungkin bukan karena duitnya nggak ada, tapi karena perubahan habit aja. Orang duitnya ke tempat lain, misalnya dine in, makan ya kan, wisata dan lain-lain ya kan. Jadi ada shifting habit dan kita masih mengharapkan produk kita yang tahun lalu yang jualannya 1.000 sekarang 2.000 gitu. Padahal ya menurut saya kita harus terus cari produk hero baru sih. Kalau memang turun yang lama, ya memang mungkin udah saatnya. Pas awal kita naik, produk itu sekarang udah mulai mature, udah mulai turun. Ya mungkin udah kena life cycle kayak gitu ya. Mungkin loh, tapi saya nggak tahu. Kendala setiap orang tuh, setiap orang beda-beda, ya. Tapi sadari, kalau misalnya toko kita udah lama, ya, dan ini banyak saya ngobrol sama salah lama, untuk bisa nyamain omset tahun lalu, ya kita ngomongin 2021, Ya. aja perjuangannya udah luar biasa susah. Apalagi melebihi. Mungkin akan lebih mudah kita buka toko baru di kategori yang berbeda supaya minimal omset kita bisa naik kalau nggak mau stay the same sama tahun lalu ya, karena challenge-nya memang banyak sih tahun ini ya. Saya nggak bilang jualan itu gampang ya, benar. Menurut saya kita cukup cukup banyak apa problemnya, tapi bukan yang nggak bisa untuk kita, karena yang ikut di kelas juga amazing sih. Ya maksudnya kita kan buka kelas dari kota ke kota kan. Jadi saya cukup lihat banyak seller dari banyak kategori dan saya melihat bahwa gila ya kalau misalnya gue bilang gue sepi, kok ini pada naik semua yang ikut, nggak semua, tapi banyak seller yang naik yang ikut kelas. Dan mereka bilang ya, ya lagi bagus jualan gitu. Jadi uh, selalu akan ada opportunity di mana seller lain bilang turun, pasti banyak seller yang naik juga sih. Jadi itu dinamikanya dan menurut saya kita cuma perlu tahu salah kita di mana dan kita harus kasih obat apa sih untuk itu. Itu sih kalau dari saya. Ya mudah-mudahan menjawab walaupun agak muter-muter panjang.
Oke, Oke, Om, mungkin terima kasih. peningkatan Om jika sudah iklan produk dan habis 500K, cuma dapat penjualan 10 order dan masih boncos. Hal apa ya yang harus dilakukan? Banyak sih. Pertama mungkin harus diperbaiki konversi produknya ya. Kalau kalau kita ada hitungannya ya, biasanya kita ada hitungan max bidnya berapa. Kalau max bid yang nggak nemu berarti sebenarnya maksimum kita bid ya untuk iklan ya. Kalau nggak nemu berarti teman-teman jangan iklanin produk itu dulu ya. Pakai bawa traffic dengan cara lain, misalnya dari live dan lain-lain ya. Jadi harus dihitung dulu. Kedua, kalau memang itu harus dilihat cara ngiklannya gimana. Mungkin bitnya ketinggian, mungkin juga kata kuncinya salah dan lain-lain. Jadi itu harus dilihat sih. Cuma kita ada satu sesi khusus soal ini ya teman-teman, kalau mau ini ikut yang kelas Senin ya teman-teman bisa tinggal klik link di bio saya. Kelas Senin itu kita akan bahas iklan ya salah satunya. Jadi sedikit aja basic, soalnya iklan itu kalau di kelas marketplace expert kelas itu 4 jam khusus iklan. Tapi kalau mau yang basic doang biar tahu iklannya itu bisa ngikut kelasnya hari Senin ya di cerita Om Botak teman-teman bisa di Desti Page cerita Om Botak bisa ya. Itu sih dari Oh, saya, tapi harus dilihat sih ya. oke, siap Om. Semoga terjawab ya Kak Effendi. Mungun ini terakhir pertanyaan untuk Om Botak sebelum kita masuk ke Mas Rizky. Ini dari Kak Reski. Selamat malam, izin tanya Om, menurut Om Botak sendiri, prediksi tahun 2023 kategori mana yang lebih menonjol ya Om? Contohnya fashion, rumah tangga, atau hal lain. Wah, ini menarik ya. Kalau saya peramal mungkin saya bisa ini ya. Cuma pertanyaan saya, eh, semua barang bisa dijual. Menurut saya semua barang bisa dijual. Teman mau jualin apa aja asal fokus pasti bisa ya. Jadi semua kategori mana yang kecuali teman-teman pemain yang besar banget harusnya nggak akan impact sih 2023. Kalau baru mau jualan apa aja bisa. Bener. Ya, jualan apa aja bisa, mau fashion, mau ini semuanya bisa. Ya, teman-teman asal riset produk dengan benar, udah tahu value apa yang mau dikasih lebih, pasti bisa. Mau juga kategori apapun, pasti bisa sukses. Amin ya. Amin, Om. Jadi apapun bisa ya Om ya. Terakhir dari Om Botak menutup webinar kita malam hari ini. Silahkan Om. Ya, teman-teman tahu kan hal yang kecil itu bisa membawa perubahan yang besar. Nah, maksud saya gimana? Teman-teman tahu kalau misalnya kita punya rumah ya kan kuncinya kecil. Tapi kunci kecil itu bisa membuka rumah. Atau kalau punya motor, kuncinya kecil, lebih kecil daripada motornya. Ya, punya mobil, kunci itu kecil. Jadi kunci itu selalu kelihatannya hal yang kecil, yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Tapi kalau kita mau pakai hal itu akan membawa perubahan yang besar. Ya, apalagi kalau teman-teman bisa punya isi kunci hati pujaanmu ya. Ya, kunci hatinya ya kan, bisa membawa perubahan dalam hidup yang luar biasa. Nah, ya, jadi jangan sampai hal-hal kecil ini kita remehkan. Yuk kita bawa perubahan. Perubahan yang kecil aja bisa membawa perubahan yang besar. Dan itu saya percaya supaya teman-teman nanti 12-12 ya, ayo kita tutup tahun ini dengan semangat ya. Dan kita bisa sama-sama berdoa ya supaya perubahan yang kita bawa juga boleh menjadi perubahan yang positif buat keluarga dan bisnis kita. Yuk kita maksimalkan persiapan tahun 2023 dengan operasional logistik yang baik. Supaya penjualan lancar, jangan lupa pakai jasa shipper. Karena mulai dari penyimpanan, kelola stok dan order, hingga pengiriman bisa diatur dengan shipper. Lagi ada promo sadis, sewa gudang gratis selama 3 bulan. Daftar sekarang ya, di link di bawah ini.